Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan hari ini kita bisa berjumpa kembali juga atas nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat waktu yang dianugerahkan sehingga kita dimudahkan untuk berkumpul bersama dalam kegiatan rutinan kita kajian bersama dua dai berbagi di Shisha Turki. Kami ucapkan selamat bergabung kepada jamaah Zoom ya walaupun masih belum banyak ini tapi insya Allah akan terus bertambah sepertinya. Dan juga bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk. Ya kalau kita menikmati apa yang hari ini kita duduki, wah ini alhamdulillah di majelis kita ini sekarang karpetnya ada karpet yang baru. Jadi ini enak banget kalau nanti setelah acara ini buat tidur saya kira tuh pas banget. Jadi yang mau nginap ya di majelis kelihatannya sudah terfasilitasi begitu. Nah, alhamdulillah ada yang menyampaikan donasi namanya ya. Natura, donasi dalam bentuk natura. Ya, yang menyampaikan adalah dirahasiakan namanya. Jadi nanti kita akan membacakan surah Al-Fatihah untuk yang memberikan donasi karpet ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan rezeki yang melimpah. Dan setelah karpet akan menyusul juga yang lainnya. Insya Allah. Dan hari ini ya kita pun akan menyampaikan Al-Fatihah juga untuk ibunda dari Pak RW ya, Kimo ya. Ibunda dari Pak RW yang sekarang kurang enak badan gitu ya, sedang sakit. Ya kita doakan juga. Siapa lagi? Hah? Oh di UGD sekarang ya, mudah-mudahan segera pulih kembali dan bisa pulang ke rumah berkumpul lagi bersama dengan keluarga. Dan juga untuk keberkahan kita semua, semoga apa yang disampaikan ataupun kita ikuti pada malam hari ini, ya Allah memberikan ridhonya, ya karena itu yang terpenting buat kita semua. Ala hadiniya walikulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita akan mulai kajian kita. Tema kita itu hari ini adalah penyelewengan donasi. Ini kita Kimo akan membacakan karena mungkin agak sedikit kurang enak ya. Baik, ya tadi juga berarti doanya untuk Al-Fatihahnya untuk guru kita juga gitu. Semoga suaranya cepat pulih kembali. Nah hari ini kita bicara tentang penyelewengan donasi. Ini materi yang ataupun tema yang diusulkan ya dari jamaah. Karena ya kalau kita melihat sekarang kan ini donasi sedang gencar-gencarnya. Ya ke Palestina ya sekarang memang fokusnya ke sana. Nah tapi bukan bicara hanya sekedar bicara donasi Palestinanya. Jadi kita mengambil ini sebagai sebuah catatan gitu ya, bahwa penyelewengan itu sangat mungkin terjadi ya untuk hal-hal ya yang bersifat bantuan, dan biasanya bantuan yang paling mudah peluangnya untuk diselewengkan itu adalah hal-hal yang berupa kayak bencana, karena bencana ini kan biasanya orang kita akan memberikan sumbangan itu dalam waktu yang cepat gitu ya. Nah ketika dalam waktu yang cepat dari sisi ini juga dan bantuannya itu banyak, nah peluang-peluang untuk penyelewengan sangat besar terjadi gitu. Ya baik dari sisi misalkan pelaporannya atau juga pencatatannya
atau juga bisa terjadi manipulasi terhadap jumlah donasinya. Nah, ini sangat besar peluangnya untuk itu, apalagi kalau seandainya tidak tercatat gitu. Dan kebiasaan ataupun keyakinan dari orang Indonesia, ya umat Islam yang ada di Indonesia, ini kan memang sangat luar biasa. Ketika melihat orang susah itu pengen membantu, dan biasanya kalau membantu itu prinsipnya adalah ya udah yang penting niat gue bantu gitu ya. Masalah sampai atau enggak ya urusan yang membawakan gitu, yang diamanahkan. Nah, ini nanti akan dibahas gitu. Apakah prinsip yang seperti ini sebenarnya bisa kemudian kita terapkan atau bagaimana sih untuk menerapkan prinsip yang seperti ini? Karena di satu sisi memang ya ini kan menunjukkan bahwa orang di Indonesia itu ketika berdonasi enteng-enteng aja. Dan memang betul Indonesia kan ini selama 5 tahun berturut-turut ini masih menempati posisi pertama. Ya, negara sebagai negara terdermawan sedunia loh, bukan main-main nih. Jadi walaupun Indonesia ini adalah termasuk negara berkembang, ya tingkat perekonomiannya juga masih inilah ya standar gitu ya. Tapi tingkat kedermawanan kita itu melebihi negara-negara maju. Ya, negara-negara yang boleh dibilang terdepan dalam sisi ekonomi. Negara-negara yang kaya gitu. Kita membayangkan negara yang kaya apa, Pak? Yang Islam juga lah. Brunei, Saudi, apalagi itu? Qatar. Kalau kita melihat ke sana, ya walaupun saya belum pernah pergi ke sana, Pak. Mudah-mudahan insya Allah ya Kibo ya. Ada undangan ke sana ya? Udah. Oh udah ya? Udah, Qatar udah, Dubai udah. Terus apa lagi? Kok nggak ngajak sih? Iya, waktu itu kita belum lahir. Belum lahir, dua dai berbagi. Oh, belum lahir ya. Nah, kita melihat gemerlapnya pembangunan dengan pertumbuhan tingkat ekonomi, dengan kondisi orang yang di sana itu barangkali untuk nyari mobil yang penyok aja susah gitu ya. Karena kalau kita joknya begitu, ini kalau di sana tuh kayaknya daripada nyuci mobil mendingan beli lagi gitu ya. Jadi mobil itu kadang kita dilihat malas untuk dibenerin, pakai sampai rusak habis itu tinggalin. Nah, itu kan sudah demikian dahsyatnya gitu. Tingkat perekonomian orang-orang yang ada di sana, tapi berdasarkan data penelitian, ini penelitian ya, bukan berdasarkan asumsi, bahwa tetap aja Indonesia menempati urutan pertama. Nah, kenapa itu? Karena ketika kita bicara donasi kedermawanan, masyarakat Indonesia itu kedermawanannya itu hampir merata gitu. Mungkin kalau orang di sana kaya, memberikan itu sudah biasa. Tapi Indonesia ini kan ini ya udah kondisinya pas-pasan, tapi semangat untuk berbagi tinggi, Pak. Kalau nggak percaya ya Bapak ya, barangkali pernah ada yang tinggal di misalkan kayak kita lihat di Senen tuh, di rumah-rumah dempet kan, ya di pinggir rel kereta api atau di daerah Tanah Abang dulu yang padat. Coba kita lihat masyarakatnya, itu sangat dermawan. Dia tinggal nongol, "Po, ada garam nggak? Ada nih, rumah aja gitu." Ke rumah, "Po, ini kurang cabai nih, ya udah main ke sini nih banyak, tinggal ambil aja tuh serauke gitu." Nah, jadi Indonesia itu sudah biasa ya, interaksi dan berbagi itu sudah biasa. Makanya kalau kita bicara mengenai pembangunan, biasanya masyarakat yang seperti ini itu kalau dipindahin ke rumah bentuk apartemen, ya belum tentu bisa menerima mereka, Pak, karena budaya yang itu hilang. Nggak mungkin lagi, "Po, ada garam," gitu ke bawah, jauh banget gitu mintanya. Karena itu kan datar tuh. Nah, ini memang cara penelitian juga begitu gitu, penelitian cara antropologinya, antropologi budaya dari masyarakat. Memang masyarakat kita tuh luar biasa. Nah, karena kedermawanan ini seringkali ini disalahgunakan. Walaupun disalahgunakan, tetap aja yang namanya orang berdonasi, bersedekah itu tinggi, Pak. Nih, saya pernah ya lihat, kalau Bapak mungkin sering dapat ini, ya kalau kayak di IG atau di TikTok kan suka ada tuh ya visualisasi orang yang lagi susah gitu ya. Kemudian di bawahnya muncul WhatsApp. Ya, kalau kita klik silakan Anda berdonasi. Nah, kadangkala di situ tidak jelas nih. Itu orang tempatnya di mana? Ya kan, tinggalnya.
Tapi tetap aja orang berdonasi. Dan kalau saya lihat chatnya ya dia ada bilang, ini nggak jelas nih, yang satu lagi nimpalin. Ya kalau lo mau nyumbang aja kali, biarin aja gitu. Saya nggak tahu apakah temennya ngomong begitu atau gimana ya. Tapi yang jelas ternyata memang banyak juga, karena laporan di situ, saya nggak tahu apakah laporan itu asli atau tidak. Tapi dari sisi laporan dana yang terkumpulan itu cukup besar. Nah coba sekarang bayangin Pak, kita nih ingin berdonasi untuk satu hal lah, anggaplah sekarang di Palestina. Kebayang nggak Pak kalau seandainya kita sudah bersusah payah ngumpulin orang segala macam, begitu terkumpul dananya kemudian disunat, diselewengkan. Ya kayak kasus kemarin ACT kan. Itu kan luar biasa juga, orang mungkin banyak protes gitu. Sebuah lembaga filantropi ngukurnya adalah ukuran BUMN, gajinya di atas 150 juta. Ya masyarakat nggak tahu, coba kalau masyarakat tahu, misalkan dia mau nyumbang 1 juta, begitu mau nyumbang, Pak di sini gaji direkturnya 150 juta, jadi nggak nyumbang? Tapi dia bilang nggak jadi, gila masa 150 juta, gua aja pengen nyumbang begini, nggak ada apa-apanya uang segini kalau gitu. Nah, jadi ini sekedar prolog ya, bahwa peluang untuk terjadinya penyelewengan terhadap donasi itu sangat memungkinkan, sangat besar. Nah, bagaimana kemudian sikap kita terhadap penyelewengan tersebut? Dan bagaimana juga prinsip yang ada di kita gitu, bahwa ya udah kalau sedekah aja lah, mau nyampe mau enggak bukan urusan saya, yang penting saya sedekah di hadapan Allah, saya sudah membantu, jadi nggak peduli itu akan diselewengkan ataupun tidak. Nah bagaimana pula dengan prinsip yang seperti ini? Saya kira ini sekedar prolog dulu. Saya akan mempersilahkan guru kita Kiai Haji Dr. Mohai Atali MA yang akan menjelaskan nih secara runtut apa yang akan menjadi perbincangan kita. Silakan Al Mukarram. Beng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar yang telah membuka dan memprolog, setelah memberikan waktu yang saya cintai seluruh jamaah Majelis Kopi Uduk, ya juga jamaah Zumiyah, dua dai berbagi di Shisha TV dimanapun berada. Kita berdoa malam ini senantiasa semua kita di malam Sayyidul Ayyam diberikan oleh Allah hidayah, ampunan, ketenangan, keselamatan, kedamaian, dan keberkahan dunia dan akhirat. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kita karunia, sehat, hidayah ibadah, anak-anak yang soleh, serta titipan rezeki, ya tempat tinggal, kendaraan, pangkat, jabatan, kedudukan, perniagaan, toko, dagangan, hiburan-hiburan, saldo, ya semua yang bisa kita pergunakan untuk sebagai operasional dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema kita malam ini membahas tentang penyelewengan donasi, diangkat karena sesuai dengan apa yang sudah dilempar ke floor ya,
Mbak Ustadz Agus Sidwar barangkali ada yang usulan tema, maka beberapa hari lalu keluarlah tema tentang donasi. Tentunya tidak hanya yang momentum berkaitan dengan yang sedang terjadi prahara besar di negeri Palestina, tapi lebih pada mengingatkan buat kita semua, karena setiap kita ini diberikan kesempatan untuk menerima amanah. Ya, ditambah memang tadi cerita dan pembuka dari Ustadz Guswar, Indonesia ini sampai kemarin dalam berita Korea Utara, sampai diceritakan orang Indonesia itu adalah manusia terdermawan sedunia. Keluar beritanya, mereka berbahasa Korea, kemudian digambarkan ada sumbangan-sumbangan. Dan itu menjadi sesuatu keanehan. Karena di luar sana itu sesuatu yang sangat sulit. Ya. Contoh lah di barat itu. Kalau bener nggak punya duit itu, gembel bener. Nggak punya uang, ya, nggak punya sesuatu, tabungan, saldo untuk bertahan hidup. Bener-bener gembel, homeless. Ya, tuna, wisma, di pinggir-pinggir jalan itu banyak itu. Tidak usah disebutkan yang di Philadelphia yang orang tahu tuh. Sampai pun di New York, di California, Florida, Virginia atau Las Vegas tuh ada tuh. Dan mereka tampangnya juga seperti kita, Pak. Artinya tetap orang-orang keren gitu. Cuma kalau sudah nggak punya untuk bayar rumah, bayar apa, ya sudah, gembel aja. Karena bagi mereka untuk berbagi, aturannya ada dulu. Nggak gampang, buat apa nih gitu. Sampai 1 rupiah pun betul-betul dihitung. Kita memang mungkin berwirausaha, berbisnis, hitungannya ketat. Tapi khususnya sebagai muslim, ya, juga adat tradisional kita. Sebelum Islam ini datang ke Indonesia, ada 800 kerajaan di negeri ini yang memang ternyata masyarakatnya guyup. Tadi ceritain, "Po, ada garam gak? Ambil sendiri di belakang," gitu. Itu hal yang biasa. Ya. Ditambah lagi Islam datang. Makanya kenapa Indonesia itu cepat menerima Islam? Karena nggak jauh. Hal yang paling berat adalah berbagi kesenangan. Dan itu sudah menjadi habit, karakter, bahkan kebiasaan yang tanpa agama sudah dimiliki karakter itu oleh bangsa Indonesia. Ya, apalagi ternyata orang-orang mengerti. Belum lagi mereka kalau memberi sekian akan Allah kasih sekian. Itu kan bentuk bagaimana cara melihat orang untuk dalam bisa berbuat baik. Ya, ada doa malaikat setiap pagi, Allahumma a'ti munfikon kholafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang dermawan, ya, ganti yang berlipat, dan berilah kepada orang yang mengepal, pelit, bakhil, kikir, koret, medit, ya, buntut kasiran, ya, bakhil, apalagi itu, ya, itu kehancuran. Nah, orang Islam banyak yang lihat itu. Jadi nggak usah yang Islamnya yang memang dalil Qur'annya jelas, itu ayatnya banyak. Mathalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Terus ayat yang lain tadi, ayat yang saya baca. Jadi orang kita nggak hafal dalil juga senang, Pak. Meskipun banyak juga yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang gitu. Tapi secara umum, ya, karakter baik itu sudah ada di Indonesia. Ya. Kalau di luaran sana nggak gampang, bahkan nggak usah jauh-jauh ke barat. Ya. Di luar Indonesia itu nggak gampang. Hanya iman dan agama yang membuat mereka mau berbagi. Bahkan di negara-negara yang berdonasi kepada negara yang sulit itu melalui pemerintah. Orang kita kan nggak. Ya. Terbiasa mandiri, travel diurus, umroh haji diurus travel. Ya. Kalau di negara lain, Pak, umroh haji lewat negara. Kita itu lewat masing-masing, ya, biro, jasa, perjalanan. Ya, sampai akhirnya donasi pun diurus oleh organisasi, lembaga, kemudian apalagi yayasan,
bahkan mungkin satu wadah seperti majelis. Ya, nah potensi-potensi inilah yang bisa membuat orang itu bisa tergoda. Ya, apalagi memang ada kesempatannya. Tidak ada kesempatannya saja kalau diniati jadi, apalagi diniati. Orang banyak yang tidak diniati ada kesempatannya terjadi. Kejadian terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan tuh. Nggak niat ngambil, tapi karena ternyata nggak diawasi, ya mulai terjadilah kesempatan itu, terwujudlah dia kejahatan. Ya begitu saja blas gitu. Nah, kita nggak usah jauh-jauh dulu nih bisa bahas tentang donasi yang luar, termasuk yang keseharian. Contoh kecil, ada orang sedekah ke masjid, ya, sedekah Jumat, kemudian dibacakan. Itu seyogianya sedekah dan infak yang masuk kepada masjid itu sudah jadi amanah. Ternyata di Indonesia ini meskipun orangnya memang senang berbagi, tetapi pengurus kadang suka terbuai. Sehingga mereka berlomba untuk besar-besaran saldo. Dan ketika saldo hari ini tanggal 182 juta. Kemarin 173. Minggu kemarin lagi 160. Berarti kan gak ada yang keluar itu. Ya. Cuma buat khotib, Bilal, muazin, merbot. Ya. Dan itu seberapa persennya? Harusnya habis. Sehingga ada masjid yang memberi contoh seperti masjid yang di Jogja. Yang masuk Jumat langsung selesai gitu. Tapi terwujud. Yang bagus ini sebenarnya kalau orang nyumbang ke masjid, dua hal. Satu, pembangunan fasilitas ibadah. Yang kedua untuk sedekah orang. Orang yang sedang dalam keadaan susah dibangunkan secara mandiri usahanya. Ya, yang saya dengar sih baru terdengar buat orang makan, buat orang puasa makan, itu mungkin bulan puasa ya. Selain itu harusnya terjadilah misalnya punya sebulan habis, ternyata jadilah market di sana, orangnya di dalamnya adalah orang-orang para fuqara, duafa itu. Jadi memang harusnya habis, Pak. Habis tapi muncul terlihat sesuatu yang gak terlihat paling untuk urusan makan. Ya. Nah di kita ini udah saldonya ditahan-tahan, kemudian tidak ada apa yang terlihat. Malah yang sebulan lalu saya dengar lagi dari jamaah kita, ya mungkin orangnya yang beliau ceritakan orangnya juga jauh. Ya. Ini beliau menyampaikan bahwa ada satu masjid di Tambun yang kalau setiap Jumatan pengurus itu datang, dia tunaikan buat khotbah, sisanya dibawa pulang. Dan orang ada yang berani, karena apa? Dulunya bekas preman. Bekas preman, kemudian ceritanya katanya insaf jadi pengurus masjid. Ternyata lebih preman lagi dia. Karena apa yang diambil adalah infak masjid. Mendingan ngerampok di pasar kan ketahuan. Naudzubillah min dzalik, dan itu sudah terjadi 10 tahun. Ini juga penyelewengan donasi. Nah, kesempatannya ada, niatnya ada, apalagi menjadi habit gitu. Jadi hebatnya orang Indonesia adalah ringan tangan, tapi buruknya sunnatullahnya setiap ada orang yang berbuat satu hal ke arah kanan, maka disisipkan, bukan dari Allah ya, dari manusia itu membuka celah untuk berbelok ke arah yang sebelah kiri. Ada yang nganan berarti ada yang ngiri gitu. Wah ini kesempatan ambil lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang. Ya, pemerintah juga tidak bisa bekerja dengan cepat. Kenapa? Kan harus ada pengawasan, ada audit, kemudian juga ada data-data, bukti-bukti segala macam gitu. Iya, yang ingin saya bahas adalah tentang jiwa. Ya, ketahuilah bahwa sekalian bahwa amanah orang yang sampai ke tangan kita itu, berapapun yang kita selewengkan, itu keluar juga Pak. Mau 1.000.000, 100.000 itu keluar juga. Ah ini ada sumbangan nih, ambillah 100.000, orang nggak tahu ini. Kata dia bisa dipakai. Tapi di sisi lain nanti ada uang dia 100.000 yang keluar juga dan terbuang sia-sia.
Kalau bahasa guru saya, kezoliman yang dilakukan seseorang itu akan diputar-putar, 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 terus diputar-putar, terus diputar-putar, lagi putar-putar, putar-putar, dan kembali kepada pelakunya. Ya kadang kalau kejahatan gak usah dibalas, kalau yang kayak gitu ya nanti akan kembali orang itu merasakan. Nah, ilmunya orang yang menerima amanah harus amanah. Terus bagaimana dengan kita yang nyumbang? Ya, ada beberapa jenjang nih. Sebab di antara kita juga ada yang dia sedang pemula belajar sedekah. Itu yang utama tidak dipikirkan, udah siapa kek. Yang pertama dipikirkan, yang penting keluar dulu. Itu belajar iman. Karena orang yang bersedekah itu hakikatnya dia membenarkan imannya. Sesuai dengan namanya sodakotun, sodako imanan. Orang bersedekah berarti dia sedang membenarkan imannya. Minimal, sebutkan dalam hadis itu, ketika seseorang berbagi sedekah, sebelum itu uang nyampe ke tangan orang yang memberi, Allah sudah siapkan gantinya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falu asyru amthaliha. Wa man jaa bil hasanati ya wa misliha. Jadi siapa orang datang kepadaku dengan kebaikan, maka aku akan menggantinya 10. Barang siapa datang dengan keburukan, maka keburukan yang sama, nggak dilipat gandakan. Maha rahmatnya Allah itu. Ya, artinya apa? Orang Indonesia tahu itu. Dan ketika ternyata ada yang dilakukan dari amanah, hadisnya kan sebenarnya ini universal ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban tadi. Termasuk diantaranya amanah apapun. Termasuk amanah secara jama'i. Di masjid, dewan takmir masjid. Jangan karena sebab masjid bagus orang ini. Jangan dikira gampang tuh Pak. Ya, jadi pengurus masjid itu satu kemuliaan, kedua satu masalah besar. Kalau sampai ada yang tidak teramanahkan, ya itu kena semua itu di masjid itu. Termasuk semua orang yang tahu. Kemudian tidak mengingatkan. Yang lebih jahat lagi adalah atas nama atau mengatasnamakan orang yang sedang dalam keadaan payah-payah berdarah-darah. Kemudian ternyata dia selewengkan untuk urusan pribadi, ini lebih jahat lagi. Sama orang kayak lagi makan. Nah, pas dia mau disuapin, orang pada ngasih nasi. Pas mau disendokin nasinya ternyata malah disendokin ke tempat yang lain. Anak kecil aja udah mangap terus udah mangap nih makan terus kemudian di piring sendoknya kita belokin, sakit nggak dia? Kesal dia. Itu cuma sesendok dan sesuap nasi. Bagaimana dengan harta yang banyak? Ya. Sampai akhirnya ada istilah senang di atas penderitaan itu ya seperti itu. Orang percaya ternyata akhirnya orang itu selewengkan ke tempat lain. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa bisa terjadi? Semuanya terkait. Pengawasan, kemudian ada kesempatan, ada audit, semuanya banyak Pak. Ya, dari kejahatan pelaku manusia. Entah itu yang maling, nyolong, berzina, segala macam itu Pak. Yang paling jahat adalah yang ini. Ketika tidak menjaga amanah dari orang lain, kemudian dia selewengkan harusnya untuk urusan agama, urusan nyawa, ternyata dia pergunakan untuk urusan pribadi. Na'udzubillah min. Ya, satu jahat derajatnya. Yang kedua, Allah akan ambil semua yang akhirnya. Seperti contoh di Indonesia lah. Sekarang ada bahwa orang yang koruptor atau korupsi itu akan dimiskinkan. Korupsi 1 miliar, dimiskinkan semuanya. Rumahnya diambil semua. Karena bisa jadi punya ini, punya segala macam dari uang yang korupsi. Modelnya seperti itu Pak. Allah juga akan mengambil. Terus ambil. Maka jangan sampai kita ngambilnya 10.000, kemudian akhirnya ngucurnya itu uang keluar ya, sampai 1 miliar. Karena bolong terus. Gitu. Karena yang dihukum oleh Allah adalah bukan uangnya yang sudah diselewengkan, tapi karakter jiwa orang itu sampai dia taubat, baru Allah akan kembalikan lagi pada keadaan normal. Nah, di Indonesia ini terakhir. Jumlah masjid ada berapa? Jumlah musola ada berapa? Kemudian PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Setiap maulid kan kita nggak ada habisnya. Muharram, acara hijrah, ya sebulan.
Masuk bulan Rabiul Awal, Maulid. Maulid bukan sebulan, 4 bulan. Ya, baru berhenti sebentar masuk Rajaban. Rajaban bukan sebulan, sebulan setengah. Akhirnya orang Rajaban, Isra Mi'raj berbarengan dengan penutupan pengajian. Sekaligus munggahan. Masuk 2-3 hari Ramadan. Ramadan sebulan. Sebulan Ramadan beres lebaran, halal bihalal. Halal bihalal sebulan. Istirahat sebentar, bulan Dzulqa'dah udah masuk lagi tuh acara Haji Walimatus Safar. Sampai masuk 1 Muharram, gak ada habisnya. Di situ potensi orang untuk ngumpulin sumbangan luar biasa. Maulid, ngumpulin duit, bener gak? Rajaban, ngumpulin duit. Bayangin Pak, dan itu gak berhenti. Dari kita kecil, dari kita belum lahir terus sampai sekarang. Jadi potensi orang untuk menyelewengkan aman itu banyak sekali. Dan sebenarnya sudah banyak terjadi, cuma akhirnya terus orang Indonesia itu tadi. Kenapa Indonesia ini dengan segala macam rupa kejahatan, kezoliman masih dimaafkan oleh Allah. Udah tahu banyak kebobrokan, banyak masalah, kenapa masih disayang Pak? Di antaranya karena ada ulama yang masih lurus, kemudian di antaranya masih ada orang-orang yang berjuang mencari ilmunya Allah, dan di antaranya lagi adalah masih banyak orang udah tahu si Anu waktu acara Maulid kemarin ngilangin duit Anu, besok Maulid ngadain sumbang lagi, nyumbang lagi aja, bener nggak? Itu Allah lihat, biarkanlah hambaku dengan segala macamnya, tapi dia masih melihat aku dengan membuktikan keimanannya dalam bersedekah. Nah, cuma nggak boleh lalai. Jangan mentang-mentang begitu. Ah, sudah buktinya Indonesia masih rahmat aja tuh, ya. Allah masih sayang aja sama kita, ya. Tapi akhirnya kita juga lihat. Nah, buat kita yang pemula terus saja sedekah nggak berhenti. Seperti pertanyaan, gimana sih Ustaz caranya sholat biar khusyuk? Sholat terus ramah-ramah khusyuk. Gimana sih caranya sedekah biar ikhlas? Terus saja sedekah, lama-lama juga ikhlas. Ngedik, habit, nagih, terasa ada hutang kalau belum sedekah. Perkara nanti yang kedua, orang yang nerimanya itu belajar lagi ilmunya, beda lagi. Gitu. Dan memang godaan, kalau uangnya dikit masih amanah, giliran banyak, aduh ini enak juga nih kalau dibelokin. Bener gak Pak? Iya. Contoh, balik lagi nih travel. Waktu uangnya dikit, lurus aja jamaah berangkat. Giliran udah banyak, ini masih berangkatan untuk 5 bulan ke depan aman. Ini ada sisanya, putar dulu usaha. Itulah yang terjadi tahun 2020 itu. Maka kopi itu sebenarnya jewer juga buat travel-travel. Ya, uang dipakai buat usaha lain. Berharap nanti kalau hasil untung BP bisa mensuplai jamaah yang kurang. Gitu. Ternyata ya dilepas kontrol semua. Usahanya ambruk, ini nggak bisa disupport. Akhirnya menjadi masalah di luar. Itu terjadi. Selain bicara tentang musibah, yang jelas kita sangat amat pada derajat yang sangat rendah. Ditambah lagi kita tahu bahwa Palestina juga sekarang sudah di 16.800 sampai 17.000 yang meninggal, 46.000 luka, yang 7.800 belum ditemukan, hampir 8.000. Jadi total berapa tuh? 17.000, 7.000, hampir 8.000. Ya, sama yang luka 43.000, hampir 45.000. Kemudian 60% rumah hancur. Ya, saya ngapalin 2 hari 2 malam ini. Sampai lengkap semua, jumlah yang ini, jumlah segala macam. Termasuk yang pergi, yang belum balik segala macam itu ya. Jadi Masya Allah. Dalam kondisi bukan bicara tentang senang tidak senang lagi. Bukan bicara tentang dalam keadaan pahit, tapi ini pindahnya ruh dari badan. Masih ada kesempatan orang untuk berbuat jahat. Nah, saya ngomong begini bukan berarti menyatakan banyak, tidak. Ya, karena buktinya sumbangan tuh nyampe. Masjid itu Syifa yang di Gaza itu berapa miliar tuh dari Indonesia? 150 miliar. Kan berarti kan banyak nyampe ke sana. Cuma dalam hal ini ada juga oknum. Ya, kayak kemarin tuh ada yang WhatsApp saya, Ustadz kami jual juga ini kaos atas nama Palestina. Ya beli 2 gratis 1. Oh ya keuntungannya semua buat untuk Palestina. Ya udah saya kasih ke Iwan, Iwan tolong nih nomor saya transfer lah hampir 400.000, 300 sekian. Ya sekali, 2 kali, 3 kali, seminggu, 2 minggu nggak ada barangnya Pak. Ya nggak ada yang nyampe. Ini kan diantara contoh. Gitu. Ya. Artinya orang sebenarnya kalau mau jualan jualan aja. Kalau memang rezeki juga pas saya beli, kenapa dia harus bawa-bawa Palestina? Ya, jadi sudah jatuh tertimpa kerbau.
Ya, udah mana payah-payah, buar, dijual namanya di sini supaya orang asih, memelas, ya, mengambil keuntungan. Yang lebih parah lagi, sudah mana dia menjual atas nama Palestina, jual barang aja nggak pakai nama, andai dia benar ngirim, tapi sudah pakai nama Palestina kan udah nggak benar. Ya, padahal belum tentu juga modalnya dari sana, belum tentu juga disumbang sana. Ditambah lagi ternyata barangnya unitnya tidak dikirim. Berapa kali mungkin di luar sana banyak yang demikian, gitulah. Nah, diingatkan bahwa 1 rupiah pun yang dibelokkan, diselewengkan, ya tidak amanah, ya maka sungguh ya Allah disebutkan siapa yang memakan harta mereka yang tidak amanah, maka yakuluna fi butunihim naro, maka seolah-olah apa yang dia makan ke dalam perutnya itu adalah api yang menyala-nyala gitu. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Nah, saya pikir sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh guru kita. Bagaimana kita melihat fenomena yang ada sekarang ini. Ya, di satu sisi masyarakat Indonesia memiliki semangat untuk berdonasi, bersedekahnya tinggi. Kemudian juga tercipta peluang. Berarti Anda kemarin ditipu juga Pak ya? Sampai sekarang belum nyampe bajunya? Ini sebenarnya kalau untuk tambahan cerita aja karena kekurangan kata, makanya saya ceritain. Kalau Enggak, diceritain saya ceritain. Orangnya bisa ditelepon nggak? Hah? Nomornya masih ada. Tapi ditelepon diangkat. Nah, itu jangankan yang 100.000, kan yang jumlah banyak juga didiemin aja. Oh iya. ini enggak, saya hanya ingin memberikan ini salah satu contohnya Pak. Artinya orang yang seperti ini ketika berdonasi dia nggak mikir lagi gitu ya. Bodoh amat gitu. Seperti ini tuh siapa maksudnya? Seperti Anda tadi kan. Oh gitu. Artinya Anda membeli aja gitu kan nggak memastikan kalau itu akhirnya nyampe atau enggak. Ya, ini bukan tentang ria karena Allah yang mau tahu. Orang yang beribadah takut ria itu sudah ria. Orang yang beribadah ria beneran itu sudah syirik. Jadi memang ini bukan pengumuman ya. Banyak orang yang mengatasnamakan menghubungi. Patokannya bukan orang ini minta mulu, bukan. Ada nggak uang di kantong kita? Nah, itu dia. Itu doang. Kalau ada kasih, nggak ada sudah. Ya, dia mau kayak mau sekali-kalinya dia baru minta tolong. Kalau ternyata emang nggak ada apa yang dikasih. Ya, mau sering minta tiap hari. Kalau ternyata memang ada itu rezeki dia gitu. Itu prinsip saya. Ya, selama memang ada kasih. Ya, kondisi inilah dimanfaatkan. Ada yang memanfaatkan, ada juga yang benar-benar butuh. Nah, cuma itu bukan urusan kita Pak. Nahkum bidzahir wala nahkum bisarair. Saya berhukum dengan yang nyata depan mata. Kalau memang orang tuh iya butuh nih, ada nggak? Ya kita kasih. Kalau nggak ada ya sudah gitu. Ya. Oke, sekarang saya boleh tanya Pak ya. Pak, kalau seandainya melihat nih, kan ada tuh peminta-minta ya, yang kasihan dari jalan. Kemudian ternyata dia punya mobil, punya rumah. Perasaan Bapak gimana? Coba, saya pengen tahu nih. Gimana tuh? Kalau kita lihat kan di sosmed suka ada gitu, ya dia lihat nih sampai diambil gitu, wah ini pengemis. Pas dilihatnya dia pulang bawa mobil dia. Itu kan nggak bisa lah kan gitu. Iya, artinya sejuta Nah, satu ya, sejuta ya, dua. jadi begini, nggak terkadang kan kita harusnya maksud saya adalah ya kita jangan mengukur dengan ukurannya adalah pengemis gitu. Ya kan biar gimana pun kan yang memberikan jauh lebih mulia. Jadi ketika orang mampu memberi ya memberi aja. Ketika kemudian orang itu menyalahgunakan apa yang diberikan oleh orang lain atau ternyata dia memanipulasi dirinya yang sebenarnya dia memang bukan orang ataupun yang memberikan itu pendapatannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan dia penghasilannya. Ya sebenarnya yang tadi ujung-ujungnya adalah kita bicara seperti Kimo katakan. Ketika kita yang bersedekah ukurannya ada nggak kita punya duit ya. Ya kan ada kisah ketika ada seseorang bersedekah kepada seorang perempuan. Kemudian nggak lama bersedekah lagi kepada seorang pemuda. Kemudian nggak lama dia bersedekah lagi kepada orang tua. Ditegurlah, kamu ngapain sedekah sama wanita itu? Itu pelacur. Ngapain sedekah sama dia? Terus ngapain itu sama sedekah anak muda itu? Dia pemalas itu. Ya. Dia punya tenaga besar tapi nggak mau kerja, pemalas. Padahal dia punya tenaga dan dia itu pencuri.
Gitu. Terus ngapain kamu sedekah sama orang tua itu? Dia yang kamu sedekah itu orang tua paling kaya di negeri ini. Ngapain sedekah sama dia, kekayaan dia? Nggak lama karena ternyata sedekah itu yang pelacur itu akhirnya dia berhenti. Karena punya modal untuk usaha. Yang pencuri dia berhenti karena apa? Hari itu dia bisa makan, kemudian bisa sedekah itu menjadi alat dia untuk menjadi turunnya hidayah. Sementara yang orang kaya yang tua itu dia pelit. Dia malu, kok saya kan kaya, kok malah saya sedekah, saya jadi malu nih. Akhirnya gara-gara menerima sedekah, kemudian dia akhirnya menjadi dermawan dalam bersedekah gitu. Ya. Jadi nggak ada yang tahu sedekah kita. Gitu. Oke, barangkali ada yang mau ikutan sharing nih, yang punya pengalaman silakan. Yang berada di Zoom juga boleh, baik itu melalui chat ataupun mau langsung menyampaikan pandangan. Ya, bertanya atau menyampaikan pendapat silakan. Yang di sini juga boleh Pak. Ya, ini kan tema dari bapak-bapak nih, maka harus ada yang nyaut ya dari bapak-bapak. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau nanya, ini Pak Ustadz, apakah boleh kita mengambil upah atau komisi lah gitu dari impak atau amal orang lain gitu Pak Ustadz? Terus satu lagi, misalkan di impak itu atau di proposalnya kita tertulis pembangunan masjid, tapi kita alihin ke yang lain, itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Nggak ada hubungannya, kita alihin tentang pembangunan masjid misalnya gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Oke. Yang datang ke tempat kita, anggaplah ini masjid ya. Ya, maka harus dipisah dulu tuh mana sedekah, mana zakat. Gitu. Kalau udah zakat, maka haknya ada dibagi ke salah satu dari 8 golongan kan. Fuqara, masakin, ibnu sabil, amil, ya. Amil ya, amil kan nggak ada yang kaya kan. Ya, amil, semua amil miskin tuh, seumur hidup amil miskin. Ala to'amil miskin tuh minta. Aduh, bercanda Anda. Ya amil nggak ada yang kaya miskin, semua itu dari situ. Jadi amil dapat. Kalau zakat sampai kepada orang yang berhutang dalam ibadah, dalam berjuang sampai nggak bisa bayar, itu dia. Ya. Tapi kalau udah zakat itu berarti ke orang tuh. Ya, jangan dipakai buat pembangunan berarti. Ya. Nah, kalau sedekah, kasihlah itu. Ya, bisa buat bangun ini, bangun itu segala macam. Meskipun lantanul birro, laisal birro antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birro. Ya, bukanlah kebaikan itu orang yang menghadapkan wajahnya ke barat, ke timur, tapi kebaikan itu adalah orang yang dia berbagi. Ya, ini Al-Baqarah ayat 177 kalau nggak salah, disebutkan dia ngasih kepada ini, kepada sebutin dua rinci-rincinya itu. Ya, kita bahas tentang ayat itu. Ternyata subhanallah kebaikan itu adalah dengan gini. Termasuk diantaranya seperti bagian sedekah. Nah, sedekah itu udah cross line kemana aja sesuai dengan kebutuhannya. Ya, termasuk diantaranya buat bangunan. Nah, kalau zakat kepada 8 golongan saja. Gitu. Saya pernah ketika ada kawan mau bangun, ya mau bangun, tapi juga dia mau berbagi juga. Saya bilang sama dia, kalau buat bangunan cari sedekah aja, jangan nyari zakat. Gitu. Kalau zakat kan buat orang, gitu. Kecuali kalau zakatnya zakat mal, ya zakat mal mungkin bisa jadi ada lah. Kalau zakat yang itu bisa zakat yang kayak itu ya bagiin ke orang-orang aja gitu. Ada pembagiannya lah sendiri.
Kalau buat bangunan sedekah aja. Akhirnya udah gimana diatur aja deh, kayak yang penting ada nih bisa bangun. Akhirnya saya colek lah ada satu orang tuh. Pak Haji, kalau Pak Haji kan ada perusahaan, biasanya perusahaan kan keluarin zakat. Kalau ada zakatnya dari perusahaan bisa digeser ke pesantren kawan saya, ada gitu. Ya. Zakat Pak Haji ya, bukan dari Pak Haji, bukan dari sedekah tapi zakat perusahaan. Gitu. Jawabannya apa? Ya Ustadz, saya juga lagi bangun masjid. Ini saya langsung dalam hati, kok nggak nyambung sih? Nggak nyambung dong. Coba Pak dipikirin, nyambungnya di mana? Ya Ustadz, saya juga lagi bangun masjid. Apa coba nggak nyambung? Yang diminta zakat. Ya, kalau bangun masjid, apa dia mengeluarkan zakat dari perusahaan buat bangun masjid? Ya. Lebih baik saya belum bisa Ustadz, ya belum salamkan sama temennya. Ya, saya lagi fokus ngebangun dari sedekah, zakatnya juga buat lingkungan di sekitar rumah. Selesai. Kan berarti dia mengkaitkan zakat itu pengeluaran masjid. Sementara zakat itu kepada golongan tertentu. Meskipun ada yang boleh mengambil ya, tapi dengan hitungan-hitungan khusus gitu. Jadi yang pertama pada sekian harus dirubah dulu ini dari zakat apa dari sedekah. Makanya pembagian ke masjid orang nyumbang tuh jelas. Ya, contoh, jangankan perorangan, saya bicara taharus binikmat. Ada orang datang, Ustadz saya mau ngasih Ustadz. Apa nih zakat? Oh, nanti saya kasihin orang ya. Loh, saya ngasih Ustadz. Loh, kalau zakat saya nggak nerima zakat. Tapi kalau nyalurin ya. Emang kenapa saya mau ngasih? Iya, saya ada masih silsilah sampai ke atas tidak menerima zakat. Saya bilang gitu. Tapi saya mau berbagi. Sedekah kali. Kalau sedekah saya ambil sedikit. Kemudian 2/3 yang saya kasih orang. Saya gituin. Alhamdulillah. Iya, belum Pak. Udah alhamdulillah. Ini udah lama ini cerita. Saya ambil sedikit, ya kemudian selebihnya saya bagi-bagi. Gitu loh. Saya mau ngasih mutlak sama Ustadz. Jangan buat yang lain, buat Ustadz. Oh berarti bukan zakat, berarti juga bukan sedekah, berarti hadiah. Saya jawab, Rasulullah menerima hadiah. Itu iya. Gitu. Baru saya terima. Jadi batal dong 2/3 ini. Pinter ya. Enggak maksudnya giring opininya gitu loh. Iya. Loh, kalau Ustadz datang, orang datang Ustadz zakat, saya langsung melongo aja, saya liatin doang. Ya, Anda bagus, cerdas itu. Iya, gitu. Makanya itu, kenapa saya jawab itu? Karena di depan saya sebelah sana Ustadz Gusar lagi duduk gitu. Wah, itu apa enggak termasuk ini menggiring orang yang tadi mau zakat jadi hadiah? Loh, dia memang mau ngasih, cuma nggak tahu judulnya. Nggak tahu temanya apa gitu ya. Contoh lagi nih, ada teman datang nih demi Allah nih. Ya, semua saksinya banyak, ada Iwan, ada Kapten ya. Ada orang, Ustadz ini mau ngasih zakat, ya, uangnya waktu nggak salah 30 juta. Ya, 2 tahun apa 3 tahun lalu. Saya bilang, saya nggak nerima kalau zakat, tapi kalau mau saya salurkan nggak apa-apa. Tapi ini buat antum. Ini terjadi, wallahi tallahi billahi. Masya Allah. Ya, udah gini, ente kasih orang aja deh kalau zakat, lo orang aman aja zakatnya ke antum kata dia. Gitu loh. Tapi saya nggak nerima kalau zakat, kalau nyalurin dia, gitu kan. Nah, coba ente kasih orang lain, loh gimana? Oh, tapi kalau dikasih orang lain, nanti ente nggak dapat, ente juga lagi butuh. Gitu. Akhirnya segini, ya udah, ya saya terima. Qabil tuh zakat amal an siapa sebutin ente, karena dia nggak mau nyebutin siapanya, nggak mau nyebutin siapanya, gitu. Ya, nah, dia sebutin, kemudian saya terima 30 juta itu, ya, kemudian saya kasih dia 10 juta. Ya, itu di mobil, saya kasih dia 10 juta, terima, kemudian yang 20 itu saya bagi-bagi di sini. Langsung, sisanya masukin ke rekening, terus saya transferin ke grup-grup WhatsApp tuh. Dan itu benar berarti, sisa 2 juta. Ya. Itu zakat? Zakat. Kan ada tadi asnafnya. Apanya? Pembagiannya maksudnya. Karena dia sedang payah juga. Oh iya, yang dibagi-bagi di WhatsApp itu sedang payah. Sama, itu kan buat masukin ke donasi juga. Oh iya betul. Yang penting udah selesai lah. Nih tolong nih dikirim sini. Kan kita nggak mungkin juga nyari, ke masjid, tolong ini saya kirim segala macam. Saya ngeliat juga kan yang kumpul di belakang juga duafa juga. Iya. Enggak, tapi bener loh. Maksudnya gini, saya setuju dengan beliau ini. Emang apa saya ada duit doyan Pak, cuma namanya judulnya zakat. Saya suruh berubah kayak yang pertama,
bukan zakat kali, sedekah supaya bisa diterima. Enggak zakat, hadiah kali, zakat. Waduh, nggak bisa ditak-atik. Iya benar. Gitu. Sementara kalau saya suruh kasih orang, dia juga butuh. Akhirnya saya kasih lah dia. Iya, Saya luar kasih biasa. nerima, ya, karena saya ngeliat supaya dia juga dapat. Maka saya wakilkan, terima zakat, langsung saya kasih dia. Luar biasa. Ini contoh Pak ya, jadi tolong nanti dicontoh aja begitu. Kalau ada zakat dari orang kasih kimo pasti nolak dia. Nah terus yang ngasihnya ya pilihlah ya dari antara yang susah gitu. Masalahnya mereka yang nggak ada yang diamanin zakat soalnya. Jadi nggak gini loh, nggak ada hikmahnya. Yang saya lihat tuh gini. Terkadang kita ya Pak ya, mohon maaf nih, ketika mendapatkan dana dari orang gitu, ntar siapa ingin kita minta dibagikan. Kita Pak lupa bahwa di sekitar kita ini banyak orang-orang susah juga. Nah terkadang kita mikirin jauh gitu. Ini bukan ini beda ya terkait dengan Palestina, ini beda konteks nih. Artinya ini dalam kondisi yang normal, ya orang itu misalkan nitip, bagiin ya ke daerah mana. Mungkin di antara kita nih, teman-teman kita atau apa, ada juga yang membutuhkan gitu. Bayangin dia cuma ngikut datang nganter doang, yang sana dapat dia melongok doang dia begitu. Kalau saya kan sebelum jauh kalau udah urusan zakat tetap senang meskipun nggak dipakai sendiri. Karena biasanya orang kalau udah zakat, Ustadz ini zakat, Ustadz terima ini buat Ustadz, jangan beda lagi tuh. Itu yang nggak diceritain. Oh iya betul. Pasnya. Karena Iban denger ya kasih dong. Mereka termasuk fisabilillah karena ngurusin gurunya. Nah, iya, jadi bukan tergolongan fakir ya. Banyak bisa masuk kepada Ibnu Sabil, fisabilillah, bisa masuk amil, tapi saya nggak ambil. Gitu. Iya. Karena apa? Ya diwakilkan aja sama anak buah. Karena iya benar. Kalau tuh bisa 3/8 jadi nggak 1/8. Bisa banyak gitu lah. Itu yang akhirnya makanya di satu lembaga itu sampai banyak terima karena begitu. 12,5%. Ya 100% dibagi 8 tuh 12,5%. Kalau masuk zakatnya itu 1 triliun, wah, kaliin aja dapat berapa tuh? Ya 120,5 miliar. Ini yang ada gini Pak ya, ada sesuatu sebenarnya ini menjadi dilema lembaga-lembaga pengelola zakat sebenarnya. Memang idealnya adalah para pengelola zakat itu digaji seperti di Basnas ya. Basnas itu digaji oleh pemerintah. Jadi tidak mengambil dari 1/8 itu. Nah, kalau diambil 1/8, ini kan kenapa kemudian misalkan seringkali saldonya ada itu, ya kan salah satunya adalah untuk menjaga konsistensi. Ya pendapatan per bulan kan bisa jadi beda-beda Pak. Kebayang nggak gaji itu mungkin nggak turun naik? Gaji orang-orang yang kerja di lembaga-lembaga zakat di luar lembaga zakat Basnas atau Bazis di manapun ya. Ya kalau sekarang saya kan lagi bantu Bazis Basnas DKI nih. Nah itu dijelaskan seperti itu. Jadi memang sudah ditanggung oleh Pemdanya. Jadi nggak mikir. Jadi uang yang itu tuh memang betul-betul untuk mengoptimalkan. Nah kebayang nggak kalau yang di luar itu yang mengandalkan 1/8 ya amil. Sedangkan gaji yang dia dapat per bulan itu kan flat. Nggak mungkin misalkan tahun ini misalkan zakatnya terkumpul 100 juta. Berarti 1/8-nya berapa tuh Pak? 12,5 juta ya oke dibagi buat amil. Minggu depan kemudian pendapatan bulan depan 50 juta. Kan gajinya jadi turun gitu. Turun naik. Nah ini mungkin yang memang dari sisi keuangan itu memang harus gimana ya Timo ya untuk mengatasi kayak yang seperti itu. Nah sebenarnya kan gampangnya begini, ketika amil itu menjalankan amanahnya, ya sekalipun misalkan kayak langsung 0, otomatis kan ya pasti itu zakat itu tidak akan bayangkan saya nggak akan pernah habis gitu. Iya kan dibilangin, sebenarnya Indonesia itu tidak harus pakai pajak ya, cukup dengan menaikkan zakat sebagai rukun Islam, maka sebenarnya nggak ada yang miskin sebenarnya. Buktinya Basnas sendiri pun meskipun belum semuanya tertunaikan dengan data, tapi kan besar sekali tuh saldonya ibaratnya. Artinya ketika PPN yang dihilangkan, kemudian zakatnya yang dikeluarkan dari perusahaan-perusahaan, lembaga, kemudian dari instansi, institusi, orang-orang kaya, itu kemudian tersalurkan gitu, rata, amanah semuanya. Merekanya juga punya kewajiban ditunaikan untuk muzaki ya berzakat, kemudian orang yang
amilnya terutama ini ternyata amanah juga. Enggak ada yang miskin sebenarnya. Ya, meskipun yang miskin amil lagi karena tadi Allah atau amil miskin gitu kan. Karena dia akan sama dengan yang lain, nggak ada cenderungan. Nah, kita ini kenapa kalau ada ketimbangan karena tadi ya banyak karakter yang tidak amanah tadi. Ya. Nah, terlepas dari bicara tadi yang saya sampaikan tentang zakat, sedekah, kita juga adalah kekurangan sehingga butuh istilahnya kadang buat usaha ya, buat bertahan ya. Ya tapi begitulah hidup ya. Yang jelas setiap kita ini yang hadir terutama bapak-bapak ya, mungkin juga yang di jamaah Zoom ya, ada yang pernah menjadi pengurus pada sebuah kegiatan baik itu praktis momentum atau yang memang per 5 tahun jadi ya. Nah itu ketika ada satu orang yang tidak amanah itu akan terbawa itu Pak di masjid musola itu atau acara. Makanya saling mengingatkan. Ketika Bapak jadi ketua panitia ya nih, itu duduk yang pertama harus dibayat apa adalah untuk amanah menunaikan ya titipan dari orang. Sehingga yang diterima berapa habis berapa. Termasuk diantaranya adalah tadi ya selalu ada report laporan setiap bulan. Ini kadang jamaah saldo Jumat lalu, penggunaan bulan lalu, pengeluaran, kemudian pemasukan dikeluarkan, diumumkan. Nah itu harus ada yang terlihat. Yang habis itu untuk apa aja. Kecuali yang seperti konsumtif ya, seperti buat khotib, bilal segala macam gitu. Ya. Tapi juga kalau di acara maulid itu jangan terlalu jujur. Sambutan ketua panitia, ustadznya penceramah udah pada datang. Ya kan? Ya. Pengeluaran, konsumsi 18 juta, penceramah 3 juta, orangnya ada 6, gope-gope dong tuh gitu. Itu langsung mereka tuh ada yang, saya sakit perut pamit ya. Gitu. Nggak usah lah penceramah diumumin gitu. Ya Allah. Iya. Untuk mungkin saya sedikit cerita Pak ya, pengalaman saya awal lama pengalaman yang gope itu enggak? Bukan. Saya pertama kali awal dompet duafa itu muncul itu termasuk yang mendiri, jadi termasuk bagian dari as-sabiqunal awalun di yayasan dompet duafa gitu. Ya waktu itu sama Mas Eri. Nah kenapa waktu itu dompet duafa Republika, sekarang nggak ada Republika lagi namanya. Jadi dikelola udah mandiri ya. Jadi awalnya itu kan berangkat dari orang-orang para wartawan yang dapat amplop. Wartawan dulu di Republika itu nggak boleh nerima amplop dan isinya. Nah jadi amplop dan isinya itu kemudian dikumpulkan di sekretariat, sekret. Terus mau diapain nih duitnya gitu? Nah akhirnya inisiatifnya adalah uang-uang yang itu dikumpulkan. Nah terus bagaimana uang ini? Nah akhirnya uang ini kemudian dibuatlah untuk donasi. Nah mulai dari situ berangkat, kemudian ada ide untuk membuka ya laporan di koran. Waktu itu cuma kolom kecil, awal dari kolom kecil. Nah ternyata respon masyarakat itu positif, apalagi dulu kan memang Republika menjadi hampir sebagai bacaan wajib ya Pak ya. Di situ ada kolom laporan dari dompet duafa bagaimana orang susah di sini. Jadi masyarakat tuh gampang tersentuh, apalagi saya pikir dulu Mas Eri Sudewo itu sangat jago ya membuat feature sehingga ketika orang membaca itu tersentuh. Nah jadi hal yang penting itu adalah dalam menjaga amanah itu adalah laporan Pak. Ya, laporan itu bisa yang pertama dalam bentuk dia itu dalam bentuk tulisan narasi atau dalam bentuk laporan keuangan. Kan biasa laporan keuangan kan dulu sih kasar banget penerimaan ini kan begitu, di dompet duafa juga begitu. Dan bahkan senangnya apa ketika di perusahaan mana namanya nongol di situ tuh. Oh, berarti sumbangannya masuk. Nah, kedua saya belajar dulu dari guru saya lah, guru kehidupan saya bilang almarhum Pak Hotman Zainul Arifin. Saya pernah cerita Pak ya, orang ini ya. Pernah Pak ya? Ya, udah kali. Jadi beliau ini alumni Citibank ya. Beliau ini memang sangat luar biasa jiwa sosialnya dan memulai karir juga luar biasa. Jadi beliau masuk Citibank itu umur 19 tahun sebagai office boy. Dan beliau keluar dari Citibank umur 37 tahun sebagai Vice President. Jadi masuk jabatan terendah, keluar jabatan tertinggi. Dan beliau termasuk dalam 1000 orang di dunia dengan karir tercepat. Nah, salah satu kenapa beliau cepat karirnya adalah sedekahnya yang luar biasa.
Banyak dia dititipin, ada anak yang di tempat sampah ditemuin, ditaruh di rumahnya, dan dia tidak membedakan antara, kita tidak bisa membedakan antara mana anaknya dan mana anak yang diasuh. Nggak kelihatan Pak, sama perlakuannya. Nah beliau ini ketika dalam report, saya dulu masih kuliah ya, itu walaupun kegiatan kita adalah kegiatan sosial, ya waktu dulu kan zamannya It's Me, wah itu kan enak tuh, gampang minta-mintain sumbangan kan. Ya kegiatan sosial laporannya itu kayak laporan keuangannya perbankan. Tebal segini nih, baik laporan dalam bentuk narasi, kemudian dalam bentuk laporan keuangan, dan dalam bentuk foto-foto. Dan itu memang standar SOP-nya kayak begitu. Nah inilah yang membuat akhirnya saya pikir ini menumbuhkan kepercayaan. Nah jadi kepercayaan ini satu hal yang penting. Contoh satu lagi terakhir. Jadi waktu itu ada, saya masih mahasiswa ya, anak-anak mahasiswa datang ke rumah Pak Hotman kemudian mengeluh. Pak, ini gimana ya, orang-orang Islam di Indonesia ini nggak ada yang peduli sama kami. Ya kami sudah menyampaikan proposal segala macam nih untuk membantu kegiatan sosial kami, nggak ada yang peduli Pak. Gimana nih orang-orang kaya nih, orang-orang muslim yang kaya, ya. Mereka kelihatannya asik dengan diri mereka sendiri. Udah macam-macam ngoceh-ngoceh gitu, si anak mahasiswa selesai. Satu hal doang, boleh saya bertanya kata Pak Hotman. Dia kasih satu pertanyaan. Oke sekarang tolong kamu camkan satu kalimat ini. Dapatkah Anda menjadi orang yang dipercaya? Gitu doang. Selesai itu Pak. Karena biasa kita mahasiswa itu rame kalau lagi mulai. Tapi kalau lagi selesai program, bikin laporan, mungkin hanya 10% kali yang membuat laporan itu secara terperinci. Nah artinya apa? Ya, kenapa orang menjadi tidak percaya itu? Lantaran kita yang tidak bisa membuat laporan yang bagus gitu ya, yang memang sesuai ya, yang memang pas gitu. Kalau seandainya laporan itu berjalan seperti pengalaman-pengalaman tadi Dompet Duafa, Pak Hotman, dan sekarang ini banyaklah yang lain-lainnya juga ya. Dan alhamdulillah juga Basnas DKI, bukan saya mempromosikan nih, sekarang juga sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kan kalau Basnas itu dananya kebanyakan dipotong payroll dari gaji pegawai negeri Pak ya, PNS kan, ya nggak suka potong di depan. Nah tapi Basnas juga mengharapkan kontribusi dari masyarakat. Basnas DKI sekarang ini komposisinya ya antara dana masyarakat dan dengan dana PNS itu sudah 60-40. Artinya apa? Masyarakat sudah menaruh kepercayaan yang cukup tinggi, 40% loh Pak. Nah mungkin yang lain masih susah tuh, bahas yang ada yang 10%, 20%. Nah artinya apa? Setiap lembaga dituntut ya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui apa? Salah satunya adalah melalui laporan yang jelas. Karena saya yakin ketika orang yang membantu, ya walaupun misalnya gini, aduh Pak gimana ya, ini belum bisa kita kasih laporan, ya udah nggak apa-apa, itu menurut dia nggak apa-apa. Tapi saya yakin, oke sekali, 2 kali, 3 kali kita nggak kasih laporan yang jelas, belum tentu orang itu mau nyumbang lagi. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah kewajiban bagi orang yang diamanahkan agar tidak terjadi penyelewengan dan menjaga diri dia sebenarnya. Ya laporan itu bukan untuk menjaga orang lain. Dengan laporan itu otomatis orang ini akan disiplin. Orang ini akan mencoba untuk menjalankan dengan benar. Nah saya kira ini bagian-bagian penting yang perlu untuk diperhatikan. Ya ini apa nih? Selesaikan pertanyaan. Nah. Ini pertanyaan? Yang tadi. Oh. Bisa dibuka nggak tuh sama jamaah itu? Saya sisipkan di chat. Ya. Nanti buat. Nah tadi pertanyaan Pak Daski juga perlu ditegaskan bahwa ketika ada orang yang mungkin dia menunaikan amanah tapi berbeda alokasi, proposalnya dibuat untuk pembangunan ternyata dipakai buat yang lain ya kan. Nah ini kan sebenarnya banyak ya. Ya ini juga harus dirapikan bahwa satu, sesuaikan dengan tujuan, karena niat itu akan sampai pada tujuan dengan cara yang baik. Tujuan juga tidak akan sampai ketika niat tidak baik. Pokoknya 3 hal, niat, cara, tujuan gitu. Ketika ternyata ada perubahan juga harus disampaikan tadi. Itulah fungsinya bahwa report itu ada komunikasi atau komunikatif kepada jamaahnya ya, bahwa ini ada perubahan, bahwa Bapak kemudian ada pertanyaan juga kepada mereka,
kira-kira ikhlas tidak kalau sebagian daripada donasi untuk pembangunan masjid ini ada yang dipergunakan untuk urusan misalnya, sebutkan aja. Kemudian sama mereka tuh ada, ya kami semua setuju sepakat, baik itu di grup atau langsung direct ya, face to face, bir muwajahah, itu gugur kewajiban gitu ya. Nah, kecuali kalau tidak ada ucapan sama sekali, karena kan sebenarnya ijab kabulnya adalah untuk pembangunan masjid. Ternyata dipakainya buat apa? Seperti Satu lagi Pak Ustadz, pernah kejadian saya lihat juga Pak Ustadz. Oh, itu yang sengaja buat itu. Marketing. Ya kalau Mas itu udah jadi nggak ada kotak itu lagi ntar Pak, udah. Oh. Ya. Iya. Sekarang saya tanya mau udah. Dah kalau misalkan mau nyumbang ke panti asuhan ya dah ya. Udah akan nyumbang ke panti asuhan yang reot atau yang bangunannya udah permanen? Yang membutuhkan banget Pak Ustadz. Enggak, iya. Dari mana kita lihatnya? Jadi ada lihat nih di jalan nih, mau nyari tempat ya panti asuhan lah. Ini panti asuhannya bagus. Ini panti asuhannya udah mau roboh nih, reot lah gitu. Mana kira-kira akan udah samperin? Ya pasti yang reot. Nah, yang reot ya, karena asumsi kita yang reot itu Butuh. yang butuh. Iya. Makanya kenapa kemudian banyak panti asuhan menjaga kereotannya sama kayak masjid tadi. Lah iya, kalau dibikin bagus, nggak ada lagi yang nyumbang. Padahal bangunan yang bagus itu kan fisiknya. Emang orang di situ nggak pakai makan atau nggak pakai segala macam. Nah terkadang kita. Artinya apapun alasan itu orang itu, yang jelas kan Allah lihat itu aja. Nah, Ya, yang melakukan, yang berbagi Allah lihat, yang menerima juga lihat. Bahkan belum apa-apa hatinya dia berguncang, ini boleh juga nih. Itu juga Allah lihat. Kemudian cuma bedanya ketika kebaikan orang mau niatkan, Allah udah catat 1, ternyata dieksekusi dapat 2. Ketika niat mau jahat, Allah belum tulis. Ketika baru kemudian dilakukan, baru Allah tulis dosa. Artinya apa? Gejolak ini Allah sudah marahmat ya. Hanya tadi ketika orang baru berkertek hati aja Allah tahu gitu. Artinya yang di warning kepada siapapun yang menerima amanah itu, ingatlah tentang ihsan gitu, bahwa Allah menatapmu. Kalaupun kedua matamu tidak melihat Allah, Allah menatap, itu aja gitu. tapi memang nggak bisa strict juga Kimo. Contoh misalkan gini, udah mau menyumbang, ada saudara misalkan sakit, dia perlu kursi roda, oke dah ya. Mau nyumbang kursi roda, tiba-tiba dia udah meninggal. Kira-kira dibeliin kursi roda lagi nggak? Ya enggak. Berarti kan sumbangan itu harus dialihkan ke yang lain. Berarti situasional juga Kimo. Iya. Ya, intinya berarti sebenarnya kan komunikasi. Iya, dia komunikasi dong. Iya, artinya tajdidul akad, memperbaiki akad gitu. Wah ini saya mau nyumbang, ternyata orangnya sudah meninggal. Udah Pak, beliin kuburan aja, beli kuburan bisa contoh gitu. Gitu. Iya. Oke, silakan yang lain. Ini sudah hampir jam 9:30. Sudah 9:30. Ada lagi Pak? Yang punya pengalaman boleh juga, baik pengalaman real maupun pengalaman batin boleh. Silakan yang di Zoom kalau ada yang mau bertanya, bisa secara chat ataupun secara langsung. Kami persilahkan. Nah, ini ada Mas Eko ikutan Mas Eko ya. Temen kuliah dulu waktu kemarin ada beberapa orang lah berucap, termasuk yang di podcastnya salah satu podcaster ya, nggak ada yang sampai. Terus ada juga yang bilang banyak yang nyampe. Kita nggak bisa menolak info dari itu, tapi juga kita tidak bisa mengiyakan karena kita juga butuh data gitu loh. Ya, yang kita omong sekarang nih bukan bicara tentang data, yang kita sampaikan adalah tentang wanti-wanti, minimal buat kita, maksimalnya buat orang yang menyimak, ya baik itu yang di luaran sana selain nanti tayang di hari Senin,
Ya, yang paling hebat adalah buat kita. Kalaupun tadi saya ceritakan ya pengalaman di antara contoh-contoh tadi kasus. Ya bahwa apa saja yang sekecil apapun, wa may ya'mal mithqala dzarratin, ya sudah itu jelas banget itu. Gitu. Jadi sebenarnya ngeri, seberapapun kecilnya apalagi besarnya itu pasti akan keambil juga. Ya. Ya itu cerita-cerita orangnya banyak itu. Coba nilap sekian. Nggak lama tuh tiba kalau nilapnya dia bermanfaat apa, nanti kebuang itu sesuatu yang nggak manfaat itu. Entah itu hilang, dicopet segala macam. Makanya kalau uang kita hilang segala macam, udah kita nggak usah ribut harus bagaimana. Ngerasanya mungkin saya punya salah, gitu aja selesai. Itu kalau bicara tentang ihsan selain Islam dan iman, ihsan tadi. Begitu. Ya. Karena apa yang datang kepadanya dan apa yang keluar darinya itu semua dengan biidznillah, dengan izin Allah, apalagi namanya rezeki, nggak ada yang tiba-tiba begitu, semuanya sudah diatur oleh Allah. Innal amro kullahu lillah fatma'inna qalbu. Bahwa segala permasalahan itu milik Allah. Semua kasus milik Allah, semua masalah milik Allah. Kalau sudah yakin milik Allah, berarti Allah sudah siapkan sampai selesai. Maka tenanglah hati kita. Berdarah-darah, payah-payah, tenang aja karena semua kalau Allah sudah kasih kepada kita, insya Allah ada jalan keluarnya. Jadi yang dibesarkan bukan hanya solusi, yang besar adalah keyakinan dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika sesuatu amanah datang, entah itu pangkat, jabatan, atau amanah berbentuk seperti donasi seperti tema malam ini, yang kita lakukan adalah bagaimana caranya amanah itu bisa tersampaikan dengan baik. Ya, prinsipnya, teknisnya macam-macam. Kalau tadi gimana orang numbang kursi roda ternyata orang udah meninggal, ya limpahkan pada yang penting kan prinsipnya sudah akan tersampaikan, teknisnya tinggal berganti, ya. Nah itu, ya, ini juga warning buat kita semua bahwa karena potensi untuk bisa tidak amanah ke depan juga sangat mudah. Bahkan kita ngomong begini nih Pak, ya Allah kan ngeliat ini, apa iya, kan nggak ada yang tahu juga. Saya mau Ustaz Guswar duduk di sini. Insya Allah kita amanah, jamaah kopi uduk, ya kan? Gak lama tahu ada orang datang, tolong nih kami mau donasi untuk Palestina dititipin ke kopi uduk karena saya dengar ternyata kopi uduk juga menerima. Ya kemudian nggak tahu-tahu dia nitipin 2 triliun, goyang nggak kita? Amin dulu ya, amin. Ya Robbal alamin. Bi mungkin setelah bubar nih nanti cantumin rekening sementara nih. Atas nama Ridwan Maulana dulu Bang, tulis itu. Amin. Buat jamaah Zoom ya, ditaruh di chat ya. Sementara ke Ridwan penampungan nanti semua akan dilaporkan di minggu depan. Setiap minggu kita, termasuk yang dari jamaah sini yang memang lewat rekening akan dilaporkan ya. Jangan sampai tidak. Nah, setelah bubar masuk nih 2 triliun contoh. Tapi aminin dulu contoh juga ya. Bi itu 2 triliun gede banget tuh, gak kelihatan kali kalau misalnya ini buat ya warung-warung lah 20 jutaan masing jamaah gitu kan. Ya kalau 20 kali 50 berapa tuh? 1M ya? Ya 1M. Tapi gak kelihatan itu. Ini potensi itu bisa jadi. Iya. Sama tim-tim kerja tuh, wow gimana Pak kabar, sehat Pak, wow kerjaan nih bisnis, wow ngobrol, wow sehat, ketemu lagi besok. 3 kali, 4 kali ketemu pas bulan pertemuan kelima Pak kita mulai breakdown tentang persentase ya keuangan gitu kan. Nanti kita kalau hasil baginya berapa. Pas duduk Bapak sekian, wah jangan segini, saya rakyat di belakang banyak nih gitu. Bubar Pak. Dan itu terjadi seperti itu. Kalau udah bicara duit bubar. Sampai akhirnya urusan tahu. Kalau kita mau tahu seseorang, cek dia, tes dia dan urusan uang. Kalau benar dia. Gitu. Ya, cuma kita udah begitu aja masih banyak orang yang ya, menjadi fitnah. Ya, udah mau lurus saja masih banyak yang menghasut itulah. Ya, itulah cintanya Allah insya Allah sama kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apa hukumnya kalau kita minta sumbangan buat yatim tapi ternyata dibagi buat janda dan nenek-nenek tua, boleh apa tidak kalau donasinya dikeluarkan? Ya lama nggak langsung maksudnya apa? Lama nggak langsung. Oke, ada 2 poin mungkin kita perjelas Kimo. Yang pertama adalah dikeluarkannya lama nggak langsung gitu maksudnya. Oh, dikeluarkannya lama nggak langsung dikeluarin ya.
Ini coba ya, coba berpikirnya positif. Yang nulis ibu-ibu, yang denger bapak-bapak sih, makanya pada miring jadinya. Iya, jadi lama itu ditahan dulu Pak, dikeluarin. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, anak yatim masuk nggak di zakat? Enggak. Tapi kalau anak yatim itu miskin masuk nggak? Masuk. Nah, gitu. Nah, ini kan ini apa nih? Ini santunan ya, sumbangan ya. Makanya judul ini sumbangan. Sumbangannya apa? Karena sumbangan itu ada yang dari zakat, dari sedekah. Pak, ini sumbangan Pak dari zakat saya. Ditanya makanya. Makanya kenapa zakat itu ada ijab kabul, kalau sedekah nggak ada. Itu. Ya, nawaitu an ukhrija zakata mali an nafsi wa an ahli wa an Ustadz Agus Idwar ya biqadri berapa saat qabiltu zakataka wa qabiltu zakata malika wa mali an nafsi, sebutin. Saya akan sebutin gitu. Kalau sedekah udah kasih aja udah gitu. Sampai disebutkan bersedekah dengan tangan kanan, ya tangan kiri yang nggak tahu. Nah, seperti yang nyumbang karpet ini, dia bersedekah dengan tangan kirinya nggak tahu. Artinya apa? Orang lain nggak tahu, yang tahu cuma saya doang. Karena nggak mungkin naruh geletak aja kita tahu ini dari mana gitu kan. Makanya saya yang menjadi si sohibul majlis. Ya, Ustadz tolong ini saya sedekah, tolong gak usah kasih tahu yang lain, ini luar biasa. Insya Allah sampai pahalanya, amin. Ya, terus gini Kimo, satu lagi ya, ini terkait dengan penjelasan ini juga. Kan bahasa marketing itu, yatim itu lebih, dorongannya lebih kuat. Jadi gini, misalkan ada orang janda-janda tua nih yang nggak mampu, ya orang tuh misalkan Pak mau nyumbang apa janda-janda tua itu susah, mikirnya lama. Tapi kalau Pak nyumbang yatim itu langsung ada semangat. Ngerasa begitu nggak Pak? Mana yang lebih cepat ngeluarin kalau ada sumbangan yatim? Apalagi kalau niatin begitu, sama juga, jahat juga Pak. Mendingan langsung aja mintanya, Pak ini ada sumbangan buat donasi, kami membuka donasi sumbangan buat anak yatim dan para duafa, termasuk diantaranya duafa itu ada janda tua, selesai, harus sampaikan. Kalau tadi kan niatnya memang buat anak yatim atau buat duafa. Makanya harusnya redaksinya itu ditambah, jadi jangan kan cuma pengaruhnya kepada ijab kabul tadi, makanya sumbangan tadi itu ya kalau sedekah tadi anak yatim, kenapa anak yatim tidak dimasukkan kepada 8 golongan? Ya, karena anak yatim dia punya derajat sendiri. Ya, dia punya martabat sendiri, seperti dalam wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali dalam kitab kecil itu disebutkan bagaimana ketika Allah memanggil Jibril, ya Jibril, bukakan pintu surga seluas-luasnya buat mereka yang telah membuat anak yatim tersenyum dan tertawa. Dan bukakan pintu gerbang neraka seluas-luasnya telah membuat anak yatim bersedih dan menangis. Ini ada dua nih, tersenyum dan bahagia. Jadi mereka nggak usah doa Pak, nggak usah doa, ya cukup tersenyum, kemudian hatinya bahagia. Atau dia nggak senyum tapi hatinya gembira, Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya. Tapi sebaliknya membuat anak yatim menangis, ya atau sedih, nggak usah nangis, dia sedih aja. Ya, kecewa aja gitu. Pintu gerbang neraka dibuka selebar-lebarnya. Makanya saya sarankan bahwa Bapak kalau undang anak yatim jangan dikerjain. Panggil anak yatim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah sudah datang kemari. Doakan Pak Ustadz, ya mudah-mudahan hajatnya terkabul, sehat, kalian juga sehat semua. Ya, Al-Fatihah. Wow, langsung kasih makan. Pulang sama duit, selesai. Senang dia. Saya pernah diundang sama orang, datang lama banget sih mau ceramah nih. Ternyata Pak, iya Ustadz di sini udah rutin tiap bulan, Yasin 3 kali. Tahlil. Anak yatim saya lihatnya begini. Gitu. Bang, udah ngeluarin duit tapi neraka masuknya. Kok begitu? Saya jelasin tadi. Anak yatim bisa banyak. Nah, saudara, kadang muharram nih. Ini muharram ini besok nih. Ya. Ayo, anak-anak maju ke depan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan siapa istrinya? Yang maju bisa jawab kasih duit. Yang udah maju, yang bisa jawab kasih duit. Ternyata nggak bisa jawab, duduk lagi. Duduk lagi. Siapa lagi yang lain bisa jawab? Duit itu nggak jadi bagi. Itu dia sedih Pak. Sedih itu masalah buat dia.
Jadi bukan bicara tentang lebih lemah janda tua atau dua apa, bukan. Bicara tentang hati. Hatinya sedih saja. Pintu neraka kebuka selebar-lebarnya. Itu doang. Jadi agak ini ngeri juga ya kalau anak yatim ada di rumah terus bandel diomelin nangis gimana? Ya emang beda. Saya pernah di sini anak-anak yatim. Iya. Ya kan? Suatu saat saya dilaporin, ternyata anak-anak itu ya laporan Bi, anak-anak pada main gaple. Main gaple gitu kan. Anak-anak atau anak yatim sini main gaple, terus mereka mainnya di atas lukisan Abi. Coba itu Pak. Biar banting kartu. Pas lukisan saya. Lukisan foto Ustadz Mohai. Banting kartunya di situ coba. Terus gimana? Berapa orang, Wan? 4 orang. Duduk. Gitu. Kamu nih aduh gimana. Gitu doang akhirnya. Gitu doang bro. Dia juga sampai ketemu terus gak bisa marah. Woi kurang ajar ya. Gak ada begitu. Kenapa? Nangis sekali. Bayangkan di sini dari tahun 2000 berapa? 13 sampai terakhir sudah pada dewasa semua. Ya. Bisa. Oh itu bantal kan banyak tuh. Baru dibeliin. Jangan ya, jangan. Lempar-lemparan di kamar, gitu pada amburadul. Wah, tengok tuh, udah jangan tidur. Turun ke bawah kedengeran lagi, begitu. Dan kita bisa marah, itu resiko. Gitu. Kenapa melotot? Emang dikira gampang ngurus anak yatim. Iya, apalagi kalau anak yatim. Jadi mikir. Iya. Di sini ada 25 kasur, 25 ranjang. Ya 1 meter kali 80 buat anak-anak, sampai dibuatan kolam renang segala macam buat anak-anak. Ketika ya karena ingin nyenengin, tapi ya memang mereka macam-macam. Ya, ketika mereka senang kebuka jalan, ketika mereka sedih kita masalah itu loh. Dan saya ngalamin itu. Makanya panti-panti asuhan jangan dikira enak nih proposal kemana, jangan dikira. Sekali aja mereka, meskipun mereka salah, tapi cara mendidiknya itu ternyata kamu, kemudian disakit, bagaimanapun nakalnya, ini masalah. Itu naik ke langit Pak, gitu. Nah rata-rata di Amerika, perampok, begal, morfinis segala macam itu, dicek, ditelusuri kecil, ternyata dulunya anak yatim. Jadi ketika mereka tidak dibiayai, diurusi, ketika satu kampung ada anak yatim yang diurusi, maka orang sekampung lagi nyetak calon-calon begal di masa mendatang. Gitu. Tanggung jawabnya sekampung itu. Tapi ketika disantuni, maka sekampung menjaga imannya. Gitu. Karena rata-rata mereka anak-anak yatim itu kehilangan bapak untuk mencari perhatian. Gitu. Ya. Tapi dengan dasar tadi, sedihnya ngundang neraka, bahagianya ngundang surga. Insya Allah. Gitu. Jadi yang paling efektif untuk menyantuni anak yatim caranya adalah dengan Rasul menyuruh kita menikahi mama yatim. Kalau nggak salah lagunya begitu ya? Apa udah ganti? Jadi itu yang paling efektif ya? Iya. Enggak kan kalau seandainya ngambil anaknya aja, kalau seandainya anaknya diomelin kita dosa. Kalau ambil emaknya, anaknya diomelin kan gak dosa. Iya kan lagunya ada itu. Kan jadi bapaknya jadinya iya, kan? El Corona itu. Iya kalau mau misalnya mau nyolek itu ambil anaknya. Ya lagunya gimana yang hafal tuh? Kalau Ustadz Gusar ambil anaknya, buang emaknya, gitu deh. Ini kemana-mana nih Zoom nih bro. Oke, saya kira waktunya sudah cukup larut ya. Ya ini ditegaskan, tapi ternyata dipakai buat janda segala macam. Itu yang jelas tadi namanya tajdidul akad. Memperbaiki akad. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada pernah nyumbang, ini nggak bisa buat anak yatim. Ternyata lebih banyak janda tua, bla bla bla. Gimana? Setuju? Ridho apa enggak? Ketika mereka jawab ridho, entah itu tulisan langsung, jawab langsung atau tulisan. Ketika mereka siap, bertunaikan. Ketika tidak, pasti akan timbul masalah. Dan boleh nggak ditahan-tahan tuh, lama-lamain? Ya, tujuannya untuk apa? Ya supaya. Kalau lama-lama karena sebab nggak ada datanya, nggak ketemu-temu, nggak bisa disalahin. Tapi masa iya kan?
Ya, kecuali karena sebab memang namanya tasahul ya, menggampangkan urusan itu. Iya, iya, iya. Gitu. Ini salah berlama-lama di situ ya. Lama-lama di mana? Iya, maksud nahan-nahan. Ya untuk apa coba? Iya makanya. Ya udah dikeluarin cepet lah. Kita lama-lama sampai jam 10 juga salah di sini. Orang pada lapar dia. Oke deh, kalau gitu udah tunas dulu ya. Oke, yang di Zoom mungkin ya hanya bisa kita bercerita. Jadi biasanya kalau setelah ngaji di sini itu kita makan bersama gitu. Ya makan berjamaah. Jadi yang di Zoom apa mau dilihat tadi ya? Kita bisa Masya Allah. juga. Sini ada Mas Hasan dari Cirebon, kawan sekolah ini. Ya, kawan sekolah. Ya. Pernah tinggal di Jakarta, sekarang beliau aktif di Majalengka ya. Ya Mas Hasan ya. Ini ada Kapten Mas Arifan, dibaca ini semua kan mumpung dikit. Nur Syam, Mbak Febri, kemudian ada Ibu apa nih? Maini ya. Ibu apa Mbak atau Ibu nih? Farida. Kemudian Forti, Hermin, Ibu Fitriani, Ibu Wiwi, Bapak Setiawan, Bung Eko Yuts, kemudian Mbak Andri, kemudian ada Ibu Rini dan Ibu Latifah. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa kembali. Amin. Pak Haji Nursam, Masya Allah. Ini di Palembang apa di sebelah nih? Suaranya udah juga. Oke Pak Haji Nursam, kalau bilang di Palembang nunjuk tangan gini Pak. Kalau di sebelah begini aja, ayo. Di sebelah apa di Palembang Pak? Khawatirnya salah, ternyata begini Pak. Aduh, nggak tahu di kamera ke gue tadi gitu, jadi kan bisa kelihatan. Oke. Terima kasih kita tuntaskan saja Kimo ya. Ya baik, mudah-mudahan dengan tema ini menggelitik, tema yang berat tapi buat kita menangkapnya dengan santun ya, karena seumur hidup kita berapa tahun ke depan kita nggak tahu jauh potensi untuk lebih baik atau mungkin potensi untuk melakukan kesalahan. Makanya teruslah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan lurus. Kemudian watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling memberi nasihat pada kebenaran dan pada kesabaran. Kemudian fadzakir fa inna dzikratan fal mu'minin, saling mengingatkan di antara kita karena itu sangat bermanfaat buat orang beriman. Ya, setiap kita selama hidup masih ada potensi berbuat salah, dan mereka juga yang berdosa bersalah jangan dijudge, jangan divonis, karena selama mereka hidup masih ada kesempatan untuk bisa menerima hidayah Allah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afna ya karim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jada. Ya Allah, jadikan kami semua orang yang amanah, yang merasa ditatap oleh-Mu ya Allah. Jadikan kami semua orang yang bisa menerima semua kebaikan, kemudian mampu melaksanakan sesuai dengan perintah-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari keinginan untuk berbelok ke arah kiri menjadi ashabul yasir, yang membuat kami terlena kemudian tergulung-gulung oleh dosa kami sendiri. Ya Allah ya Rabbana, pelihara iman semua jamaah Majelis Kopi Uduk, jamaah Zumiyah, jamaah dimanapun berada ya Allah, saling mendoakan di antara kami. Jauhkan kami dari bala ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang hasud, jauhkan dari kami orang-orang yang di hatinya ada dengki, iri, kemudian ada niat untuk menghancurkan ya Allah. Ya Allah pelihara kami ya Allah, sayangi kami, jangan Kau tinggalkan kami ya Allah, peluk kami dengan ridho-Mu, peluk kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan Kau balas kesalahan kami dengan murka-Mu ya Allah, dan musibah-musibah. Ganti kami dengan pelukan kasih sayang, inayah, pertolongan, semua yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan pernah Kau tinggalkan kamu sedetik pun ya Allah. Sampai pun kamu dalam keadaan bersalah, berdosa, sedang gelap mata, terus bimbing, tarik kami dengan ya Allah hidayah, irsyad dan taufik-Mu ya Allah. Pelihara sehingga ujungnya kami suatu saat bertemu dengan Engkau dan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian tadi obrolan kita, dan insya Allah kita minggu depan, pekan depan bisa berjumpa kembali. Allah berikan kesehatan, kebaikan,
ya sehingga kita bisa berkumpul baik itu yang melalui Zoom maupun yang langsung di majelis Kopi Uduk. Baik, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau